Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung aja yang kami hormati kepada dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Kemudian yang kami hormati juga kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin membawakan materi tentang komponen filosofis tentang pendidikan Islam. Langsung aja pembahasan yang pertama yaitu komponen pendidikan Islam. Komponen tersebut terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian serta medianya. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam tujuan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan begitu bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 2 pasal 3 yaitu pendidikan nasional berfungsi membangun kepemimpinan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan institusional. Adalah tujuan yang diharapkan yang dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya yaitu tujuan pendidikan tingkat SD, SLTP, SMU, SMK, dan PT. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan kurikuler. Adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah, misalnya tujuan mata pengajaran agama, matematika, bahasa Indonesia. Dan selanjutnya itu nanti akan dibahaskan oleh teman-teman kita. Kita ada materi, kemudian metode, evaluasi, dan lain-lain. Sampai dari sini dari pemateri pertama plus moderator ingin melempar selanjutnya kepada pemateri yang kedua. Mangga disilahkan. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan materi yang pertama, yaitu materi. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum atau pengajaran bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun siswa dan lingkungannya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Bahan itu tidak hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, sikap, dan nilai. Kemudian yang kedua, dalam proses belajar mengajar, 2 elemen kurikulum yaitu isi dan metode. Kemudian metode atau strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan nilai, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum
berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Terima kasih, bisa dari saya. Selanjutnya ada filosofi kurikulum pendidikan agama Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophos atau sophia. Nah, philos ini artinya cinta yang mendalam, sementara sophos atau sophia merupakan suatu kearifan atau kebijaksanaan. Nah, secara harfiah, filosofis ini berarti cinta akan kebijaksanaan. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti bahwa penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafat bangsa yang dianut. Filsafat juga merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasa diterima secara kritis, ataupun suatu proses kritik pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang kita junjung tinggi, usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan, analisa logis dari bahasan, serta penjelasan tentang arti dan konsep. Kurikulum PAI harus terus dikembangkan secara dinamis dan menyeluruh agar mampu menjawab tantangan zaman serta tetap konsisten dalam menanamkan nilai-nilai Islam sebagaimana landasan hidup peserta didik. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.